Memang betul di dalam materi yang sudah di-share itu ada beberapa bagian yang di sini beliau materi ada, tapi yang dari di-share belum ada. Ya, ada. Mungkin nanti ada lengkapnya, versi lengkapnya nanti panitia minta pada pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baiklah, ikhwan iman, kita lanjutkan sesi terakhir di dalam daurah pengajian ini, yang kelima tentang ahadits sifat, ya, wa manhajul ulama ta'amul ma'a. Mengenai hadis-hadis seperti ini itu sebenarnya sudah tuntas dibahas oleh para ulama di dalam kajian-kajian akidah. Ya, ini masuk di dalam ranah pembahasan tentang masalah sifat-sifat ilahiyah. Ya, ada sifat namanya sifat khabariyah. Ya, Allah mengkhabarkan kepada kita sifat-sifat, ya, seperti sifat nuzul, sifat istiwa dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori sifat-sifat khabariyah. Nah, bagaimana para ulama berta'amul? Ada dua cara. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Tadir wa kullu nassin awhama tashbiha fa'awwilhu aw qawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin awhama tashbiha fa'awwilhu aw qawwid wa rum tanziha. Setiap nas, setiap teks Al-Quran atau hadis awhama yang nampaknya seperti ada tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ada dua cara: pentakwil, ya, pentakwil. Tetapi takwil ini ada kaidah-kaidahnya, karena takwil itu memindahkan makna satu lafaz dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, baik itu majazi, biqarinah. Ya, harus ada dalil, harus ada qarinah, ya, yang menjadikan kita boleh memindahkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Ya. Nah, atau jadi dua alternatifnya. Atau fawwid, serahkan. Serahkan itu artinya apa? Kita beriman dengan apa yang diberitahukan oleh Allah di dalam masalah ini, ala muradillah, sesuai dengan murad Allah, bukan sesuai dengan apa yang kita pahami. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bima jaa'a 'an rasulillahi 'ala murad rasulillah. Nah, kalau itu kan sudah selesai. Ya, itu namanya tafwid. Tapi sayangnya oleh sebagian ikhwan itu dikatakan sebagai ta'til. Jauh beda antara tafwid dan ta'til. Kalau ta'til itu kita mengatakan nggak ada artinya. Kalau itu kita katakan ada artinya, tapi kita nggak tahu artinya sebenarnya mana. Ya, yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena hal-hal yang seperti ini itu kita tidak dituntut untuk menelusuri, yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat itu kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat kandungannya, tidak. Justru itu akan menjadi ujian bagi kita, apakah kita itu hanya mengimani apa yang bisa kita pahami oleh akal kita, ya, yang bisa diterima oleh akal, atau memang akal kita harus tunduk kepada Allah, baik itu bisa dicerna atau tidak dicerna.
Nah, masalah seperti alif lam mim, masa kita harus muter-muter mencari ini maksudnya apa? Ya, nah maka di dalam khitab Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini ada dua. Innallaha arada bina syai'an wa arada minna syai'an. Jadi Allah menginginkan dengan kita yang berlaku sesuatu kepada kita, dan Allah menginginkan sesuatu dari kita untuk kita lakukan. Fama aradahu bina, apa yang Allah kehendaki terjadi atas kita, artinya bagian dari takdir dan hal-hal yang bersifat ujian, akhfahu anna, maka Allah sembunyikan dari kita. Wa ma aradahu minna bayyanahu lana, dan apa yang Allah inginkan kita perbuat maka Allah jelaskan kepada kita. Nah, di antara hal-hal yang arada bina ini yaitu tentang takdir, ada rezeki, itu kan memang kehendak Allah kepada kita, maka Allah sembunyikan. Ajal kita, rezeki kita, jodoh kita dan lain sebagainya itu disembunyikan. Tetapi yang Allah inginkan dari kita itu apa? Melakukan kewajiban-kewajiban, ahkam taklifiyah. Kalau dalam tasawuf kan ada ahkam tasrifiyah dan ahkam taklifiyah. Ahkam tasrifiyah ini adalah yang arada bina. Tapi ahkam taklifiyah ini arada minna. Nah, maka di dalam Al-Quran ada ayat-ayat ini adalah sesuatu yang memang Allah inginkan dari kita untuk apa? Ya, untuk kita taslim kepada Allah. Ya, atau kalau memang dituntut ya harus untuk bisa memberikan jawaban khususnya, kalau untuk mutaakhirin itu takwil itu lebih bisa diterima, ya, lebih bisa diterima daripada tafwid, ya, walaupun lebih sangat tafwid. Ya, jadi ini ada dua cara itu. Nah, karena apa? Karena kalau hadis-hadis seperti ini kita cari maknanya dan kembali kepada ilmu bahasa, terkadang satu kata ini mengandung puluhan makna. Coba contoh saja, istawa di dalam bahasa Arab itu ada berapa maknanya? 50. Buka di dalam lisanul Arab, telusuri satu-satu, bahkan lebih daripada 50 arti daripada istawa. Itu contoh. Istawa ta'am artinya apa? Makanan sudah masak, sudah makan. Nah, masak. Istawa ta'am, makanan duduk di atas. Demikian juga, ya. Istawa qa'iman. Istawa qa'iman artinya apa? Berdiri tegak. Idza i'tadala hatta idza istawa qa'iman qala sami'allahu liman hamidah. Istawa qa'iman berarti tidak artinya duduk istiqamah. Jadi antaranya adalah istawa, di antaranya banyak sekali. Nah, lalu kalau kita ingin menentukan salah satu makna, ya harus ada qarinah yang menguatkan bahwa makna yang diinginkan itu adalah makna ini. Enggak boleh kita sembarang, oh saya pilih makna ini aja karena mungkin ini yang lebih sesuai dengan selera saya, dengan akidah saya dan lain sebagainya. Bisa. Jadi memilih satu makna di antara sekian makna itu ya harus dengan qarinah, harus dengan dalil. Ya. Karena tarjih ya bi ghairi dalil itu enggak boleh. Tarjih bi ghairi dalil itu adalah sesuatu perbuatan yang batil. Nah, sebab itu kalau dalam hal-hal yang seperti ini ya jalan selamat adalah paling selamat adalah tafwid. Ya, tafwid. Ya. Pertama karena kita kalau memahami hakikatnya adalah istiqamah dan lain sebagainya, kita akan bisa mengatakan itu hakikat kalau kita sudah melihat begini, baru kita bisa mengatakan oh Allah istawa dan duduk di atas. Wa anna lana dzalika, bagaimana kita bisa mengetahui Allah seperti itu? Nah, maka jalan selamatnya adalah karena Allah menyampaikan ini melalui bahasa, ya maka kita juga harus memahami dalam konteks bahasa. Nah, kalau dalam bahasa itu begitu banyak maknanya, ya,
kemudian kita harus memilih salah satu di antaranya, ya kita memilih itu harus dengan dalil, dengan qarinah yang kuat. Kenapa kita harus mentarjih makna ini di atas makna ini, padahal semuanya digunakan, kata-kata itu semuanya digunakan dan untuk makna yang berbeda-beda. Ya. Nah, maka ada dua cara Sunnah wal Jamaah di dalam ini, yaitu awilhu au fawwid. Tetapi apa? Warum tanziha. Yang kita inginkan itu adalah mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan takwil ini tidak boleh keluar dari koridor tanzih. Tujuannya harus mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat musyabahah atau tasybih, ya. Dengan qarinah apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa. Jadi itu yang harus atau dua cara itu yang alternatif yang memang diberikan oleh para ulama. Ya, demikian juga di dalam hadis hadis inna rabbana hina yabqa min thuluthil layl min al-layl hina yabqa min thuluthil layl. Ya Allah setiap malam turun di sepertiga malam. Ya, apakah artinya Allah turun naik begitu? Ya, itu kalau kita gunakan akal juga nggak masuk akal, ya. Jadi hal-hal seperti ini, ya kita pertama para ulama juga ya sudah mentakwil, ya atau ya sudah serahkan saja. Allah mengatakan seperti itu, ya iya. Tetapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid, ya. Nah, bukan taktil. Kalau taktil itu nggak ada artinya, namanya taktil. Ya. Tapi mungkin itu saja sebagai gambaran umum mengenai hadis sifat ini yang kalau rincinya itu sudah dibahas oleh para ulama kita, ya, tentang sifat-sifat khawarij. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya ilmu sufi, bahkan mungkin yang paling penting di dalam semua itu adalah ilmu sufi ini, ya. Di dalam memahami baik itu Al-Quran ataupun hadis. Karena ilmu sufi ini merupakan manhaj di dalam memahami dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ya, dan yang lainnya, ya, ijma', qiyas dan seterusnya. Nah, ilmu ini itu pada zaman sahabat itu belum ada sebagai disiplin ilmu. Ini sama seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu hadis, itu tidak ada. Tetapi di dalam praktik sudah ada. Karena para sahabat itu berjumlah sekitar berapa puluh ribu orang. Tetapi yang fuqaha di antara mereka itu ada beberapa. Di antara yang paling terkenal itu adalah fuqaha sab'ah. Ya. Nah, artinya mereka yang memang memiliki kapasitas yang untuk memahami hadis-hadis ataupun memahami dalil-dalil ataupun nusus syariah, ya, dan mampu mengistinbat hukum dari dalil-dalil tersebut. Nah, kalau ilmu itu tidak ada di dalam diri mereka, ya bagaimana mereka akan mengeluarkan hukum? Ya, karena dalil itu datang terkadang dalam bentuk khusus, muqayyad, mujmal, mubayyan, kemudian mutlak, muqayyad dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa kita ingkari. Ya. Nah, maka tanpa menggunakan ilmu ini, ya maka orang tidak akan bisa melahirkan pemahaman yang betul-betul ramah. Nah, seperti tadi kita lihat bagaimana misalnya tentang isbal. Ya, ketika kita tidak menggunakan manhaj yang benar, akan melahirkan pemahaman yang justru akan selalu berbenturan. Ya, berbenturan secara ideologi, berbenturan di dalam hidup bermasyarakat, bahkan di dalam hidup bernegara dan lain sebagainya. Artinya tanpa menggunakan metode yang sudah dibuat oleh para ulama, itu hukum itu akan selalu berbenturan dengan manusia. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat, masya Allah itu damai semuanya, coba. Ya, damai semuanya kalau dipahami dengan cara yang benar. Nah, kemudian datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang kemudian karena ilmu usul fikih ini tentu sudah ada di dalam akal para ulama terdahulu. Ya, apa yang langkah-langkah yang dilakukan ketika misalnya ada nas yang umum, ya,
Ditelusuri ternyata yang umum ini ada 3, ada yang amun baqi ala umumihi, kemudian amun urida bil khusus, kemudian amun makhsusun. Hanya akal mulai satu demi satu langkahnya apa yang dilakukan, nah, kemudian langkah yang dilakukan oleh akal tersebut itu ditasjil oleh imam, ditulis oleh Imam Syafi'i. Ya, misalnya amun, ada amun, walakin urida bil khusus. Contohnya apa? Was'alil qaryata allati kunna fiha. Ya, tanyalah kepada kampung. Apakah yang dimaksud di sini kampung? Kita mau bertanya kepada kampung. Memang kampung bisa berbicara? Ya, bisa. Tapi urida bil khusus yaitu apa? Sakinu al-qaryah. Nah, berarti di sini amun urida bihi al-khusus. Nah, kemudian ada amun makhsusun. Amun ya dikhususkan. Apa beda antara amun dan khusus dan amun makhsus? Ya, ini sudah tuntas juga dibahas dalam ilmu sufi. Nah, maka di sini kita ambil satu contoh hadis yang paling populer, yaitu kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Bagaimana para ulama memahami ini? Karena kalau kita melihat di sini kata kul, ya, itu termasuk dari alfaz atau siyaq al-umum, ya, termasuk alfazul umum. Nah, alfazul umum ini apakah selamanya bermakna amun yashmal jami' afradil umum, atau amun makhsus, ada am yang dikhususkan? Oke, dalam konteks hadis ini, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Nah, bid'ah ini ada bid'ah yang lughawiyah, ada bid'ah syari'iyah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang berkaitan dengan adat, ada yang bid'ah yang berkaitan dengan agama. Nah, apakah kullu ini mencakup semua bid'ah tersebut? Ya, sehingga laptop menjadi bid'ah, menjadi bid'ah, meja menjadi bid'ah, ini menjadi bid'ah semuanya. Karena ini juga termasuk perkara baru, ya, nggak masuk di dalam kategori bid'ah secara bahasa. Nah, apakah kullu itu betul-betul yang diinginkan di sini adalah umum yang secara keseluruhan, atau memang ada perkhususan? Nah, lafdhu kul min alfadhil umum wal 'am aqsam, seperti tadi kita sebutkan, 'am baqi 'ala umumihi wa 'am urida bil khusus wa 'am makhsus. Falafdhu kullu bid'atin 'amun fi jami'i أنواع البدع يشمل البدعة اللغوية والبدعة الشرعية والبدعة الحسنة والبدعة السيئة إلى آخره. أم هو عام ولكنه مخصوص. فإن قلنا لفظ عام لفظ كل لا يدل إلا على عام بقي على عمومه. Kalau kita katakan kata kul ini itu adalah lafaz am yang tidak menunjukkan kecuali umum yang mutlak. Lalu bagaimana kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala? Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtirun bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudammiru kulla shay'. Ya, tudammiru kulla syai'. Ya, jadi rih tadi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan segala sesuatu. Baik, apa yang masuk di dalam kategori syai'? As-samawati wal ardu masuk di dalam syai'. Atau lebih dalam konteks lebih khusus, yaitu Korea daripada orang-orang yang zalim ini, yang mujrimin ini. Tudammiru kulla syai'. Ya. Tetapi di dalam setelahnya itu Allah berfirman apa? Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Berarti tudammiru kulla syai'in illa masakinuhum. Nah, berarti di sini ada pengkhususan. Nah, artinya kalau kita memahami bahwa kata kul ini dah lafaz yang tidak menunjukkan kepada umum yang mutlak, maka kita akan berbenturan dengan berbagai macam permasalahan.
setiap kul itu harus kita pahami dengan. Nah, itulah sebabnya Imam Taqiyuddin As-Subki itu bahkan mengarang kitab khusus membahas tentang satu kata ini. Kitabnya apa? Ahkamul wa ma 'alaiha tadul. Ahkamul wa ma 'alaiha tadul. Nah, itu ada sekitar 126 halaman dalam cetakan apa yang saya punya dulu. Itu hanya berbicara tentang lafaz kul saja dan semua makna-maknanya itu. Ya, terkadang ada saat dia memang Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, itu masuk di dalam. Ya, artinya tidak selamanya kata kul itu harus dipahami sebagai umum yang baqiya ala umumihi. Nah, termasuk di sini kullu bid'ah ini nggak bisa kita pahami, ya, nggak bisa kita pahami sebagai kul yang memang mencakup segala sesuatu. Kenapa? Nanti kita akan terbentur dengan bid'ah yang termasuk di dalam bid'ah. Mutlak bid'ah yaitu apa? Bid'ah lughawiyah itu juga dikatakan sebagai bid'ah. Nah, bahkan kalau kita analisa yang sebelumnya ini, kullu muhdatsatin bid'ah. Muhdatsah itu artinya apa? Baru. Kalau muhdatsah artinya apa? Lalu apa beda antara dua-duanya baru? Muhdats baru, muhdatsah juga baru. Nah, di sini pakai tak, di sini nggak pakai tak. Di sini juga kita harus menggunakan ilmu nahwu. Ya, ada namanya tak itu innaqli min al-wasfiyah ila al-alamiyah. Alam jadi alamah. Ya, jadi innaqli min al-wasfiyah ila al-alamiyah. Nah, jadi artinya di sini menggunakan kullu muhdatsah. Muhdatsah ini jadi dia sudah menjadi alam, bukan menjadi sifat, bukan hanya sifat, tapi sudah menjadi alam atau nama sesuatu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Kenapa? Karena di sini kalau kita melihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa? Dalam surat Al-Anbiya, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin." Muhdatsin, muhdatsannya apa? Ya perkara baru, yang sifatnya baru. Imam Al-Qurtubi mengatakan na'tun lidzikri. Nah, muhdatsin ini adalah na'tun sifat. Nah, berarti muhdats di sini adalah sifat dari dzikrin, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an muhdats. Maksudnya yuridu muhdatsun fit nuzuli wat tilawah. Artinya sifatnya baru karena diturunkannya, karena sifat diturunkannya itu dan sifat dibacakannya oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Atau muhdats yang menurut orang Arab yang ketika itu sebelumnya tidak pernah mendengar itu diturunkan Al-Quran, ya jadi merupakan perkara baru bukan bagi mereka, tapi bukan sifat daripada Al-Quran yang baru yang khuduth, ya, sama sekali tidak menyifati zikir itu sebagai sesuatu yang muhdats. Tapi yang menjadi pengamatan yang menjadi masalahnya di sini adalah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata muhdats. Lalu apa bedanya antara muhdats dengan muhdatsah? Maka di dalam ini saya dengar daripada Syekhna Muhammad bin Abdul Rahim Al-Ba'is Al-Kattani ketika beliau juga menganalisa tentang muhdatsah ini. Ya, artinya apa? Muhdats ketika diberikan tak, maka tak ini akan memindahkannya dari wasfiyah menjadi alamiah. Alamiah itu kan sudah menjadi apa itu? Alam itu ya menjadi nama bagi sesuatu yang memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu apa? Muhdatsah al-batilah. Itulah sebabnya Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis ini al-muradu bihi al-muhdatsat al-batilah. Nah, berarti perkara baru yang batin itu dikatakan muhdatsah. Maka Rasulullah mengatakan kullu muhdatsatin, berarti yang dimaksud adalah al-muhdatsat al-batilah, bukan kullu muhdats. Kalau muhdats berarti Al-Qur'an juga bersifat muhdats di sini. Di dalam Al-Quran sendiri, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Nah, kalau yang dimaksud adalah semua yang baru, ya maka masuk juga di dalam kategori ini. Nah, tetapi kalau kita paham bahwa ternyata ta ini memiliki rahasia, yaitu linaqli minal wasfiyati ilal alamiyah. Ya, demikian juga kata bid'ah. Bid'ah itu ya tidak mungkin dimaksud semua perkara yang baru. Ya, maka
kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, oleh sebab itu muhdatsah ini dijelaskan di dalam hadis lain, di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Nah, jadi yang dimaksud dengan muhdatsah ini adalah perkara baru di dalam agama yang bukan bagian dari agama. Artinya apa? Bertentangan dengan agama. Tapi kalau sejalan dengan agama berarti termasuk di dalam agama. Kenapa? Karena agama datang dengan kaedah-kaedah umum seperti tadi contoh Rasulullah SAW tentang himar itu sudah manhaj yang memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri bahwa ada namanya dalil umum, ya, kemudian ada di bawahnya itu peristiwa-peristiwa yang bisa mundarij, ya, waqa'i yang mundarijah tahta hadhihi al-qa'idah al-'ammah, ya. Maka kullu muhdatsah al-batilah bid'ah. Maka semua perkara baru yang batilah, ya, itu adalah bid'ah. Ya, berarti yang disifati bid'ah ini bukan semua perkara baru, ya, tetapi yang bersifat muhdatsah ataupun yang bernama muhdatsah. Nah, kenapa? Karena bid'ah itu sendiri kalau kita katakan mencakup seluruh bid'ah, nanti ada bid'ah lain. Ya, apakah itu juga termasuk haram? Ya, bahkan orang yang mengatakan kullu semua bid'ah pun nggak akan bisa mengatakan kalau bid'ah lugawiyah itu masuk di dalam kategori yang dolalah. Ya, maka yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, dan itu dengan ajaran Rasulullah SAW, dan itu yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, sehingga beliau membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ya. Nah, kita lihat Imam Nawawi mengatakan apa? Qala Imam Nawawi kullu bid'atin dhalalah hada 'amun makhsusun. Ini lafaznya am, tetapi dikhususkan. Maksudnya apa? Ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala ulama al-bid'atu khamsatu aqsam, bahkan lebih rinci lagi, ya, berkaitan dengan hukum. Ya, dan bid'ah itu bukan hukum, ya, sifat dari suatu perkara. Karena sering ditanya apa hukumnya? Hukumnya bid'ah. Dari mana bid'ah itu menjadi hukum? Hukum itu ada 5, wajib, ya, mandub, haram, makruh, dan mubah. Nah, sejak kapan ada hukum namanya bid'ah? Justru bid'ah itu yang dihukumi, hukumnya apa? Ada yang wajib, kata Imam Nawawi, ada yang mandub, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, kalau kita katakan kullu bid'ah, berarti semua sesat, semua kalau itu. Semua masuk api neraka, semua kalau itu. Kemudian beliau jelaskan contoh minal wajibin nawmu adillatil mutakallimin. Itu juga bid'ah juga. Rasulullah juga ada menggunakan al-alamu haditsun wa kullu haditsin yaftaqiru ila muhditsin fal alamu yahtaju ila muhditsin. Ya. Nah, ini termasuk kata Imam Nawawi di antara perkara bid'ah, tetapi bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena tujuannya adalah lirraddi 'alal malahidah wal mubtadi'in. Ya. Untuk membantah orang-orang yang ateis dan orang-orang mubtadi'in, ya, wa syubhu dzalika, dan yang serupa dengan itu. Kemudian wa minal mandubah, di antara bid'ah yang mandub tasnif kutubil ilm, ya, menulis buku, mengarang buku. Nah, itu kan enggak ada zaman Rasulullah juga mengarang buku, enggak ada. Kemudian bina'ul madaris, membangun sekolah, warrubat. Ya, rubat itu ya seperti pesantren lah sekarang. Ya, itu juga termasuk perkara bid'ah, nggak ada pada zaman Rasulullah, tapi bid'ah yang mandubah. Jadi tergantung nanti tujuannya, itulah juga harus kita bisa pahami dalam konteks maqasid syariah juga. Ya. Kemudian wa minal mubah at-tabassut fi alwanil at'imah, ya, memakan makanan, menggabungkan dalam satu makanan itu berbagai jenis lauk-lauk dan lain sebagainya. Dulu Rasulullah makannya apa? Ya, terkadang roti saja, roti kering. Lauknya apa? Lauknya cuka, ni'mal idam al-khal. Ya, terkadang hanya makan kurma saja. Nah, 2
2 bulan nggak pernah kelihatan asap di rumah Rasulullah. Lalu makan apa? Al-aswadani, at-tamr wal ma. Mana ada berbagai macam prasmanan coba. Masya Allah. Ya. Jadi bid'ah yang pertama kali dilakukan adalah tanawwu, makan 2 kali sehari. Bukan 3 kata Sayyidah Aisyah. Makan 3 kali sehari itu bid'ah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Makan 3 kali. Kenapa? Karena bukan makan 3 kali 2 hari. Awal bid'atin, saya lupa ini. Pokoknya bid'ah yang pertama dilakukan oleh kaum muslimin adalah makan 3 kali dalam 2 hari. Nah, kita malah lebih bid'ah lagi, makan 3 kali dalam sehari. Dulu 3 kali makan 2 hari itu udah bid'ah. Ya. Nah, maka bid'ah yang mubah, nah ini termasuk at-tabassut fi alwani al-at'imah wa ghairu dzalika. Kemudian wa min al-haram wal makruh dhahiran itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Nah, maka dengan demikian artinya kita tidak tanpa ilmu usul ini yang memang mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan nas-nas yang apa, nas yang mutlak, nas yang mujmal, nas yang yang muawwal dan lain sebagainya, ya maka la dhalalna idan wa ma nahnu minal muhtadin. Ya. Nah, dan ini salah satu sampel bagaimana pentingnya ilmu usul fiqh, ya, yang merupakan ya, manhaj ya, yang memang sudah diletakkan oleh para ulama, ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan nusus syariah dengan cara yang benar, sehingga Al-Quran, hadis ataupun secara keseluruhan ajaran Islam itu bisa betul-betul seperti yang di dalam ininya itu bagaimana melahirkan pemahaman yang humanis, yang moderat, yang ramah dan lain sebagainya, sehingga Islam itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, bukan berbenturan dengan ini tabrak-tabrak ya sana sini, ya itu kan kita akan betul-betul lelah di dalam kehidupan ini, ya. Tapi dengan metode yang para ulama telah